Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman semua yang cantik dan ganteng-ganteng. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah beri berkah ini, amin. Dengan dalam melaksanakan kultum yang akan saya beri judul Indahnya Sabar dalam Hidup. Sabar adalah salah satu kunci utama yang sangat ditekankan dalam agama Islam. Sabar bukan berarti kita menahan diri akan sabar bukan berarti kita menahan diri ketika datang musibah, akan tetapi istiqomah dalam ketaatan dan menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Itu bagian dari sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah, dan kesabaran itu tidak lain kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kita bahwasannya sabar tidak cukup dengan kekuatan diri kita sendiri, akan tetapi sabar adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma a'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Tidak ada suatu pemberian yang lebih luas dan lebih besar yang diberikan kepada seseorang kecuali adalah kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menegaskan bahwasanya sabar adalah hadiah terbesar yang bisa dimiliki oleh seseorang. Dan dalam buku Ihya Ulumuddin, sabar terbagi menjadi 3, yaitu pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, sabar ketika datang musibah. Contoh pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Contohnya nih, kita kan udah melaksanakan sholat jamaah gitu ya. Kita udah ngejaga sholat jamaah kita gitu. Nah, itu bentuk kesabaran. Karena apa? Karena di balik itu pasti ada rasa malas, ada rasa lain-lain. Terus yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Contohnya sabar dalam menjauhi maksiat. Contohnya ada perkumpulan orang-orang gibah ya. Terus kita tahu gibah itu kan dosa, jadi kita nggak ngikut gibah itu. Itu contoh kedua. Contoh kesabaran dalam menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan. Contohnya kita diberi sakit, ya kuncinya kita harus sabar. Jika kita sudah mengamalkan ketiga sabar ini, insya Allah hati kita akan tenang, jiwa kita akan tentram, hati akan lapang lah. Dan insya Allah akan mendapatkan pahala yang Allah janjikan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Ya, luar biasa ya.
pahala yang dijanjikan Allah melalui sabar itu. Karena apa? Ini tuh menandakan bahwasanya cinta dan sayangnya Allah terhadap orang-orang yang sabar. Maka dari itu teman-teman, mari kita bersabar ya. Kita jadikan sabar ini sebagai kunci utama untuk menghadapi ujian hidup. Contohnya sabar dalam belajar, sabar dalam menuntut ilmu, sabar ketika dihina, ketika dicaci, ketika dimaki, dan lain-lain. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang sabar. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.